Kalian lagi pada ngapain sih? Kalian lagi lihat apa? Ini loh kasus terbaru tahun ini, korupsi kredit fiktif di BRI rugikan negara 25 miliar. Oh, aku tahu nih kasusnya nih. Sumpah 25 miliar. Emang korupsi kredit fiktif itu apa sih? Korupsi kredit fiktif pada kasus BRI Unit Kebun Baru ini adalah kejahatan perbankan merujuk pada serangkaian tindakan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai bank yang bekerja sama dengan pihak luar untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal melalui sistem perbankan. Dengan unsur kejahatan perbankan dalam kasus kredit fiktif BRI ini adalah penyalahgunaan wewenang internal, pencairan dana, dan kerugian pada bank. Modus operandi pelaku dalam kasus kredit fiktif BRI Kebun Baru adalah menggunakan KTP milik warga luar Jakarta yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengajukan kredit umum pedesaan rakyat atau KUPRA secara fiktif. Para pelaku membuat seolah-olah pemilik KTP tersebut berdomisili di Jakarta agar memenuhi syarat pengajuan kredit. Motif pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan posisi mereka di internal bank dan bekerja sama dengan calo untuk mengumpulkan data identitas fiktif. Dengan cara ini, mereka bisa menguasai dana kredit yang seharusnya diberikan kepada debitur sah sehingga merugikan negara dan bank sebesar 25 miliar. Ada bahaya dan dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, ada kerugian individu seperti penggunaan identitas tanpa izin dan potensi masalah hukum. Kedua, ada kehilangan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, ada kehilangan akses kredit. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu usaha mikro kecil tidak sampai ke penerima yang berhak sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Kemudian ada bahaya dan dampak terhadap institusi keuangan. Yang pertama, ada kerugian finansial bank. Kedua, ada kerusakan reputasi. Yang ketiga, ada lemahnya pengawasan internal. Praktik ini mengungkap kelemahan sistem pengawasan dan kontrol internal bank yang membuka peluang terjadinya fraud berulang. Kenapa dan gimana kasus korupsi dan kredit fiktif ini terjadi? Yang pertama, karena adanya motivasi dan peluang. Menurut teori strain atau tekanan ekonomi menyatakan bahwa dorongan untuk kebutuhan pribadi seperti gaya hidup, utang, atau keserakahan dapat mendorong perilaku kriminal. Yang kedua, kolaborasi dan pembelajaran sosial. Modus dari kasus korupsi dan kredit fiktif ini mengindikasikan kerjasama tim antara pegawai, calo, dan debitur fiktif. Ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial, di mana individu belajar cara dan teknik kriminal melalui interaksi kelompok. Ketiga, lemahnya institusi dan ketidakseriusan hukuman. Banyak kasus yang terus terjadi menunjukkan gagalan sistem pengawasan internal dan regulasi. Terus, apa sih dampaknya? Yang pasti negara dan publik dirugikan miliaran rupiah, menurunkan kepercayaan terhadap bank milik negara dan sistem pemerintahan. Nah, selanjutnya ada strategi pencegahan oleh bank. Yang pertama bisa dilakukan bank yaitu pengawasan ketat dan audit internal. Bank harus melakukan pengawasan melekat terhadap dokumen kredit dan proses pengajuan. Yang kedua, penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Ketiga, penggunaan teknologi informasi, memanfaatkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Yang keempat, pembinaan dan pelatihan pegawai, memberikan pelatihan kepada pejabat kredit dan staf terkait pengenalan dini kredit bermasalah dan anti fraud. Yang kelima, terakhir ada restrukturisasi dan penanganan kredit bermasalah. Strategi pencegahan oleh otoritas hukum. A. Penguatan regulasi dan sanksi tegas, memperbarui dan memperkuat regulasi perbankan serta menerapkan sanksi hukum. B. Penegakan hukum yang konsisten. C. Koordinasi dengan bank dan lembaga pengawas. Strategi pencegahan oleh masyarakat. A. Edukasi dan kesadaran nasabah. B. Pelaporan dan pengawasan sosial. C. Partisipasi dalam pengawasan.